Shalom saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami dimungkinkan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, untuk semua kebaikan, kasih sayang-Mu, bahkan kedaulatan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, ketika kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, bawalah hati kami untuk dapat menyelami hati-Mu ya Tuhan. Kami boleh memahami, mengerti isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami Bapa, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya memberi tema khotbah hari ini, Tuhan kekuatanku. Tuhan kekuatanku, dan yang menjadi dasar dari khotbah ini diambil dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat ke-19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Shalom saudara. Saya senang bisa berjumpa dengan saudara, meski kali ini kita mesti menggunakan fasilitas teleibadah. Untuk beberapa waktu kita tidak dapat beribadah di gedung gereja karena resiko penyebaran virus corona. Saudara, realitas ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kehidupan hari ini tidaklah semakin mudah. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja saudara, kemajuan zaman telah membuat kita seakan-akan bisa hidup tanpa Tuhan. Kita dengan mudah mendapatkan hampir semua yang kita inginkan. Tetapi hari ini saudara, di sini kita hidup dalam sebuah ketakutan. Ketakutan terhadap apa? Ketakutan terhadap satu makhluk yang begitu kecil, yang bahkan tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Kita sebut itu dengan virus corona. Padahal virus ini saudara hanya sebuah parasit belaka. Dia hidup dengan bergantung pada sel hidup kita sendiri. Dia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Dia tidak bisa memperbanyak diri tanpa medium tempat dia bernaung. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi karena virus yang sangat kecil ini, kita sampai harus menutup sekolah kita sampai harus menunda begitu banyak jadwal-jadwal kita mengosongkan gereja kita harus social distancing, menjaga jarak satu dengan yang lain. Virus yang kecil ini saudara membuat kita was-was, merasa tidak yakin, dan merasa tegang. Dan hal yang bisa kita lakukan hanya mencuci tangan dan menjaga jarak. Pengetahuan kita iptek kita
terasa tidak bermanfaat. Saat ini menghadapi ancaman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita lakukan ketika rasanya tak ada yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan? Nabi Habakuk juga pernah merasakan beratnya pergumulan seperti yang kita rasakan hari ini. Nabi Habakuk melayani di Yehuda menjelang direbutnya kota Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah saudara, pada waktu itu orang-orang Israel itu, orang-orang Yehuda itu saudara, hidup dalam penindasan yang luar biasa. 4 raja terakhir kerajaan Yehuda, yaitu Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Sedekia adalah raja-raja yang begitu jahat. Mereka menolak Allah, mereka menindas rakyat. Akibatnya saudara, orang Yehuda hidup di dalam ketidakadilan. Mereka hidup di dalam ketakutan, penindasan, dan penyiksaan. Hukum Taurat diselewengkan. Mereka hidup dalam berbagai perbuatan amoral. Mereka tidak lagi hidup di dalam kekudusan sebagai umat Allah. Nah saudara, kalau kita perhatikan susunan kitab ini, maka kita akan menemukan 3 percakapan antara Nabi Habakuk dengan Tuhan. Dan 3 percakapan ini mengungkapkan sebuah hal kebenaran yang penting bagi kita. Mari kita melihat satu persatu. Saudara, kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat 2 dan 3. Di sana Nabi Habakuk berseru, "Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi." Sebagai seorang nabi, Habakuk merasa tidak berdaya. Bangsa yang dia layani ini tidak menghiraukan dia. Dan tidak menunjukkan ada tanda-tanda perubahan hidup. Dan di dalam ketidakberdayaannya itu, Nabi Habakuk juga merasa, Tuhan kok diam saja? Kenapa Tuhan tidak memberikan pertolongannya? Bukankah aku dengan engkau begitu dekat ya Tuhan? Kenapa engkau tidak tolong saya? Kenapa engkau tidak bertindak cepat untuk menghentikan kekejaman dan ketidakadilan di Yehuda? Kenapa? Kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan tidak memberikan pertolongan? Nabi Habakuk juga merasa tidak berdaya. Dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Pernahkah saudara juga merasakan hal yang sama? Ketika engkau berusaha berbuat yang baik, engkau berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, namun kebaikanmu hanya dianggap seperti angin lalu. Pengorbananmu di dalam pelayanan seakan-akan berlalu dengan sia-sia. Tapi, benarkah Tuhan itu diam saja? Benarkah Tuhan diam saja? Ternyata tidak. Di pasal 1 ayat 5-11, Tuhan menjawab Habakuk. Apa jawabannya? Tuhan menjawab Habakuk bahwa dia akan memakai bangsa Babel untuk menghukum Yehuda. Saudara, ketika Nabi Habakuk mendengarkan jawaban Tuhan itu, gimana reaksinya?
Saudara, ketika Nabi Habakuk mendengarkan jawaban Tuhan bahwa Tuhan akan memakai bangsa Babel menghukum Yehuda, Nabi Habakuk terperangah dan kemudian kembali mengeluh. Dia merasa tidak puas atas jawaban Tuhan. Maka kemudian terjadilah percakapan yang kedua. Di situ dalam percakapan yang kedua, kembali Nabi Habakuk menyampaikan keluhannya. Dicatat di Habakuk 1 ayat 12. Ketika dia berkata, "Bukankah engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami, ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat hianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia?" Dengan kata lain, Habakuk mau berkata demikian, saudara. Kenapa Tuhan, engkau menghukum Yehuda dengan memakai bangsa yang jauh lebih jahat? Kenapa kau pakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum umatmu? Bagi Habakuk, jalan keluar ini lebih buruk daripada kejahatan Yehuda. Sebab perilaku orang Babel itu jauh lebih kejam, jauh lebih buruk daripada perilaku Yehuda dan para pemimpinnya. Pernahkah saudara merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan oleh Nabi Habakuk? Engkau merasa, kok Tuhan menjawab tapi tidak seperti yang aku pinta dalam doaku? Kenapa ketika aku bersandar kepada Tuhan, mencari jawab, persoalan justru kelihatan semakin besar? Kenapa? Mungkin hari ini engkau merasa doamu tidak dijawab. Atau mungkin engkau merasa Tuhan menjawab, tapi jawaban Tuhan tidak seperti yang engkau harapkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Apakah kita akan bersungut-sungut? Sama seperti orang Israel di padang gurun. Apakah kita akan meninggalkan Tuhan karena jawabannya tidak sesuai dengan harapan kita? Sebelum kita bersungut-sungut, mari kita melihat jawaban Tuhan dulu. Saudara, dalam pasal 2 ayat 4, di sana Tuhan menjawab Nabi Habakuk demikian. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Tuhan di sini tidak memberikan jawaban yang memuaskan bagi pertanyaan Habakuk. Tentang kenapa dia memakai bangsa Babel. Tuhan tidak menjawab pertanyaan itu, tapi Tuhan memberikan satu jawaban yang menunjukkan bahwa Dia ini adalah Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat. Tuhan mungkin tidak memberikan jawaban yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Tetapi Tuhan pasti memberikan jawaban yang kita butuhkan.
Kepada Habakuk Tuhan menjawab bahwa Dia adalah Tuhan yang adil. Tuhan mau berkata bahwa orang Babel boleh saja menghukum Yehuda, namun Babel akhirnya juga akan jatuh. Sebab para pemimpinnya mendewakan kekuatan mereka. Di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa kedaulatannya, kekuasaannya jauh lebih besar daripada kekuasaan negara superpower sekalipun. Saudaraku, ayat ini juga mau menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang beranugerah. Tetapi orang benar, orang yang hidup oleh iman. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bahwa kita dibenarkan bukan karena kesalehan kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerah Allah di dalam percaya kepadanya. Dan iman kita ini akan diuji melalui saat-saat yang sulit. Saudaraku, firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganku. Saudaraku, ketika jawaban Tuhan tidak seperti yang kita doakan atau yang kita harapkan, firman Tuhan mengajak kita untuk percaya pada kedaulatannya, percaya pada hikmatnya, percaya pada keadilannya, percaya akan kasih dan anugerahnya. Tuhan itu berdaulat, dan Nabi Habakuk kembali percaya pada kedaulatan Tuhan. Itu sebabnya dalam percakapan yang ketiga Habakuk tidak lagi menyampaikan keluhan. Nabi Habakuk memohon belas kasihan, kasih sayang Tuhan. Di pasal 3 ayat kedua, Nabi Habakuk berkata, telah ku dengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah kasih sayang. Saudaraku, Nabi Habakuk mengajarkan kepada kita, kita tidak boleh sombong. Kita ada hanya karena belas kasihan Tuhan. Hanya orang yang menyadari dirinya ada oleh anugerah Tuhan. Merekalah yang bisa bersyukur, bukan bersungut. Habakuk kemudian berkata di ayat ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku, di sini Habakuk tidak lagi mengeluh. Dia memilih untuk bermohon kepada Tuhan. Dia memilih untuk menyatakan iman percayanya dan menyanyikan pujian syukur. Pohon anggur, pohon zaitun merupakan sumber-sumber yang penting. Begitu juga dengan pohon ara. Kalau tidak ada itu, seperti adalah tanda hukuman atas ketidaktaatan mereka. Meski hukuman itu menyengsarakan umat Allah, Habakuk yakin tidak semuanya akan habis.
Semuanya boleh tidak ada, tapi satu tidak boleh tidak ada, yaitu Tuhan kekuatanku. Selama kita memiliki Tuhan, kita akan mampu menjalani badai kehidupan ini. Saudaraku, Habakuk tidak lagi meragukan kemampuan Allah untuk menyelamatkannya. Kita tidak bisa merubah apa yang di luar kita, tapi kita bisa merubah cara pandang kita. Nah, saudaraku, sebagai kesimpulan dari khotbah ini, dari Nabi Habakuk, kita diingatkan beberapa hal yang penting. Yang pertama, kita diingatkan untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu masih mengasihi kita. Seperti Tuhan mengasihi umatnya. Dia peduli kepada umatnya. Dia membenci kefasikan, dia membenci dosa, tetapi dia mengasihi umatnya. Itu sebabnya sekalipun dia memberitakan berita penghukuman atas dosa, tetapi ada bukti kasihnya pada perjanjiannya. Dia akan menyelamatkan umatnya. Dan dalam sejarah kita tahu umat yang dibuang itu kembali ke tanahnya. Oh saudaraku, kita punya bukti yang jauh lebih besar. Bahwa kita bisa yakin Tuhan itu masih mengasihi kita. Itu sebabnya Yesus datang, saudara. Meninggalkan surganya untuk saudara dan saya. Itu sebabnya. Karena kasihnya itu kepada kita yang berdosa. Dia rela mati di kayu salib. Oh saudaraku, kita punya bukti yang jauh lebih kuat. Bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Karena kita punya salib Kristus itu. Lambang kasih sayang Tuhan. Saudaraku, yang pertama, tetaplah percaya bahwa Yesus mengasihimu. Dalam situasi yang sulit ini, saudara, kita masih punya Tuhan Yesus. Allah yang beserta kita itu. Yang kedua, saudara, Habakuk mau mengingatkan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang masih memegang hari esok kita. Saudaraku, di antara begitu banyak kuasa yang bisa merenggut damai sejahtera kita, sukacita kita, kebahagiaan kita, kita percaya bahwa Tuhan punya kuasa yang lebih besar. Sama seperti Habakuk, pohon ara boleh tidak berbuah, pohon anggur boleh tidak berbuah. Tetapi aku masih punya Tuhan, sumber kekuatanku. Saudaraku, kita punya satu bukti yang lebih kuat lagi bahwa Tuhan itu memegang hari esok kita. Karena kita tahu bahwa Yesus yang mati itu juga adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Corona bisa membunuh kita. Tetapi tidak bisa melepaskan kita dari kasih sayang Tuhan. Dia bisa membunuh tubuh kita. Tapi tidak bisa mengambil hidup kekal yang Yesus sediakan bagi setiap kita yang mengasihinya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, Nabi Habakuk mengingatkan kepada kita. Untuk mewujudkan percaya kita itu juga dengan mengasihi bangsa kita. Nabi Habakuk adalah seorang nabi yang peduli akan nasib bangsanya. Dia bukan hanya nabi yang berdoa, memohon belas kasihan Tuhan atas Yehuda. Tetapi dia juga adalah nabi yang hadir dan melayani bangsanya. Dia hadir dan melayani bangsanya, saudara. Dan dia percaya bahwa Tuhan pasti mengasihi umatnya, mengasihi bangsanya. Habakuk berkata,
Dia mengungkapkan imannya dengan berseru dalam doanya, Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu. Oh saudaraku, Yesaya hadir untuk memberikan pengharapan bagi bangsanya. Saya teringat peristiwa di mana Paulus mengalami karam kapal. Dan di sana firman Tuhan datang kepada dia untuk disampaikan kepada semua penumpang dalam kapal itu. Tidak ada yang akan mati karena hambaku ini. Saudaraku, umat bangsa Indonesia ini akan diselamatkan melalui kehadiran umat Tuhan. Ketika kita berfungsi mendoakan bangsa kita, kita berfungsi untuk peduli kepada bangsa kita, hadir dalam pergumulan bangsa kita. Di situ keselamatan dari Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita juga peduli kepada orang-orang di sekitar kita? Adakah kita peduli kepada mereka yang menjadi korban? Kita mendoakan mereka. Adakah kita peduli kepada para dokter, para medis yang berjuang di garis terdepan melawan pandemi ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Saudara, kita bisa berdoa bagi mereka, kita bisa berjejaring, kita bisa bergandengan tangan untuk membereskan masalah ini. Ke depan mungkin saja kita akan mengalami kesulitan-kesulitan secara ekonomi. Dan itu menjadi satu ujian bagi kasih kita kepada saudara kita. Waktu-waktu ke depan saya berharap antar anggota gereja kita bisa lebih saling peduli satu sama lain. Kita menunjukkan persekutuan di dalam tubuh Kristus itu dengan kehadiran kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, ketika kami acap kali abai terhadap kehadiran Tuhan. Kami hidup seakan-akan kami adalah Tuhan atas diri kami sendiri. Padahal sesungguhnya terhadap virus corona yang begitu kecil itu Tuhan, kami sungguh tak berdaya. Tuhan, kami sungguh butuh Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau sungguh menyelami hati kami, menyelami pergumulan kami. Tetapi di sini Tuhan kami mau memohon ampun, karena kami seringkali gagal menyelami isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau percaya sungguh-sungguh kepadamu. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Sungguh-sungguh percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dan sungguh-sungguh mengungkapkan iman kami itu dengan kepedulian kepada orang lain. Sanggupkanlah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Biarlah hidup kami menjadi hidup umat yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara.